Salam guru penggerak. Kali ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual terkait modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik. Bersama saya, Asrul dari SMK Negeri Wewi Kuadarai selaku supervisor. Saya Stefanus Nahat dari SMP Kristen Fisikama selaku coach. Dan saya Petrus Yuniarisuni selaku coach dari SMA Negeri Wadarai. Terima kasih, selamat menyaksikan. Selamat siang Pak Stef. Selamat siang Pak Hasrul. Apa kabar hari ini? Kabarnya luar biasa walaupun cuacanya lagi panas. Pak. Oke, lagi panas ya. Ya. Jadi sesuai dengan pemberitahuan ke saya bahwa hari ini Pak Stefanus akan melakukan proses coaching. Ya. Kalau boleh tahu dengan siapa ya Pak Stef? Saya dengan Pak Yuris. Dengan Pak Yoris. Oke. Namun sebelum pelaksanaan coaching tersebut, perlu saya sampaikan bahwa dalam proses coaching tersebut saya berperan sebagai observer yang akan mengamati proses coaching yang dilakukan oleh Pak Stef. Namun sebelum itu ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh Pak Stef? Siap. Oke, yang pertama, kalau boleh tahu kompetensi apa yang akan Pak Stef kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi yang saya ingin kembangkan yaitu kompetensi inti. Iya. Yang di dalamnya ada 3 poin yaitu present, mendengarkan secara aktif, Iya. dan juga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya, oke. Jadi dari penyampaian Pak Stef, dalam coaching ini Pak Stef akan meningkatkan 3 kompetensi coaching. Ya. Yang pertama presence atau kehadiran penuh, Ya. kemudian mendengarkan aktif, Ya. dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya. Begitu ya Pak Stef. Dari ketiga kompetensi yang Pak Stef sebutkan tadi, kira-kira yang mana yang menjadi kompetensi yang prioritas atau spesifik yang akan dikembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, jadi yang mau dikembangkan di sini adalah mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Siap. Luar biasa sekali Pak Stef. Dari proses coaching yang akan dilaksanakan ini, kira-kira apa harapan atau indikator pencapaian dari coaching ini yang diharapkan oleh Pak Stef? Baik, indikator atau harapan yang saya akan capai yaitu saya berusaha agar coaching mendapat solusi dari menyelesaikan permasalahan yang ia sampaikan. Iya, luar biasa Pak Stef ya. Jadi mudah-mudahan dalam proses coachingnya berjalan dengan lancar, kemudian indikator pencapaian itu bisa tercapai. Ya. Nanti setelah proses coachingnya kita akan bertemu lagi dalam pasca observasinya untuk memberikan umpan balik tentang proses coaching yang dilakukan. Siap. Silakan Pak Stef, cara Baik. laksanakan proses coachingnya. Siap. Selamat siang Pak Yuris. Selamat siang Pak Stef. Apa kabar hari ini? Puji Tuhan, kabarnya luar biasa meskipun cuacanya sangat panas, tetap semangat. Baik Pak Yuris, kabarnya luar biasa. Pak Yuris menghubungi saya untuk kita bertemu dan berdiskusi apa yang kita bahas hari ini. Begini Pak Stef, kenapa sampai tadi pagi itu saya sempat menghubungi Bapak? Karena sesungguhnya saya mau mengajak Bapak untuk kita sedikit berdiskusi terkait dengan masalah yang sebentar saya hadapi di sekolah dalam hubungannya dengan posisi saya sekarang sebagai seorang calon guru penggerak, yang mana saya punya satu rencana yang sudah saya jalankan 2 bulan lalu untuk membangun komunitas praktisi di sekolah. Tapi masalahnya itu bahwa teman-teman guru yang ada di sekolah kelihatannya tidak mendukung, dan sepertinya saya dilabel bahwa
Yang saya lakukan ini hanya sebagai satu bentuk tugas untuk mendapatkan nilai sehingga kemudian saya bisa lulus dalam program guru penggerak ini. Tetapi sesungguhnya program yang saya luncurkan ini merupakan satu hal yang sangat bagus. Tapi teman-teman melihat itu hanya dengan sepintas dan kemudian tidak memberikan dukungan secara penuh. Oh begitu ya Iya. Pak. Dari ceritanya Bapak bahwa untuk membangun sebuah komunitas praktisi tidak didukung oleh rekan-rekan guru. Iya betul. Jadi apa yang Pak Yoris inginkan dari hal ini? Harapan saya itu Pak, mungkin setelah kita lakukan kegiatan diskusi ini, saya bisa mendapatkan satu solusi atau strategi atau jalan keluar berhubungan dengan bagaimana saya bisa menjalin kerjasama di antara teman-teman guru sehingga mereka juga bisa turut aktif untuk sama-sama menggerakkan anak-anak untuk membangun satu praktisi di sekolah ini supaya bisa mencari tahu tentang bakat dan minat anak dalam posisi pengembangan diri mereka. Ya baik Pak, yang saya tangkap bahwa Bapak ingin melakukan perubahan. Itu sangat brilian idenya Bapak. Dan pertanyaannya kira-kira perubahan seperti apa yang Pak dapatkan? Yang saya harapkan itu atau yang saya dapatkan dalam proses perubahan itu, bahwa teman-teman guru itu bisa terlibat aktif untuk bisa memberikan pendampingan secara ekstra kepada siswa di dalam membangun praktisi belajarnya. Setidaknya setiap guru bisa hadir dalam satu komunitas untuk memberikan support kepada siswa sehingga siswa itu dia merasa bahwa dia tidak berjalan sendirian dalam proses pengembangan diri itu, Pak. Berarti perubahan yang Pak bicarakan ini merupakan perubahan yang sangat ideal. Betul. Jadi kita menskalakan dia atau menskorkan dia di angka 10 lah. Iya. Tetapi apakah perubahan yang Pak sudah rencanakan ini itu merupakan perubahan di angka berapa saat ini? Kalau kita lihat dari rank nilai 1 sampai dengan 10 saat ini, saya membandingkan semangat teman-teman guru itu mereka masih berada di rank yang Keempat, apakah ada perubahan yang akan terjadi dari skala 4 ini akan berubah menjadi skala yang meningkat atau bagaimana perubahan yang akan Pak lakukan? Harapan saya seperti itu Pak, dari rank nilai 4 atau skala 4 ini. Setelah dengan adanya kegiatan diskusi ini berjalan, harapan saya itu bahwa dari nilai 4 ini dia bisa meningkat ke 6 atau 7 sehingga di sana bisa terlihat ukuran yang harus dicapai. Berarti 6 atau 7. Iya. Dari 4 dia akan berubah ke level yang ke 6 atau yang ke 7. Baik. Usaha apa yang dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan yang tadinya dari 4 menjadi 7? Kalau berhubung dengan usaha itu, yang pertama bahwa tentunya setelah kegiatan diskusi ini, saya akan melakukan konsultasi kembali dengan kepala sekolah untuk kemudian bisa bersama-sama bekerja untuk bisa membackup teman-teman guru yang ada, sehingga kita adakan satu rapat resmi untuk kemudian bisa menjangkau semua program yang ada dan bisa direncanakan dalam bentuk penjadwalannya, Pak. Berarti perubahan yang ingin Pak lakukan ini berkolaborasi dengan kepala sekolah. Baik, berkolaborasi ini adakah strategi yang lebih tepat lagi yang Pak pikirkan selain berkolaborasi yang akan Pak terapkan, strategi yang ideal yang akan Pak terapkan? Untuk strategi yang ideal, tentunya seperti yang pertama tadi bahwa hal pertama yang dilakukan itu adalah melakukan konsultasi dengan kepala sekolah supaya kemudian kegiatan itu bisa disetujui pertama oleh kepala sekolah. Setelah itu kita akan adakan rapat bersama dan yang paling spesifik untuk kemudian bisa membentuk praktisi belajar siswa itu adalah saya akan membuatkan daftar pertanyaan yang kemudian disebarkan kepada siswa untuk menjaring siswa itu sesuai dengan minat dan bakatnya di dalam membangun kegiatan praktis itu, Pak. Baik, saat berkolaborasi dengan rekan sejawat, dari rencana-rencana yang Bapak lakukan ini, Pak Yoris, yang dapat
dalam waktu dekat terrealisasikan itu yang mana? Sehingga komunitas praktisi ini dapat didukung oleh rekan-rekan Bapak di sekolah. Baik Pak, terima kasih. Jadi untuk dalam waktu dekat yang akan saya lakukan itu, saya kembali bahwa mumpung sementara ini kita berada di penghujung semester, sementara persiapan ujian semester. Jadi setelah ujian semester ini, saya akan melakukan konsultasi kembali dengan kepala sekolah dalam waktu dekat ini, sehingga nanti kita bisa menggunakan waktu saat ekstra untuk kemudian bisa mengumpulkan teman-teman guru, kita lakukan rapat untuk kemudian bisa melakukan kegiatan penjaringan minat dan bakat untuk bisa segera membentuk praktisi belajar untuk siswa. Sangat luar biasa Pak Yuris, pernyataan atau rencana yang Pak sudah rencanakan ini. Dalam rencana yang Pak rencanakan tadi, yang Bapak ungkapkan, apakah ada dukungan atau dorongan support dari orang lain yang Pak butuhkan dalam hal ini, rencana yang Pak rencanakan? Kalau terkait dengan hal itu Pak, tentunya ya yang paling pertama saya lakukan kolaborasi atau diskusi secara 4 mata dengan kurikulum. Kemudian juga untuk menjaring minat dan bakat siswa itu saya juga akan berkonsultasi dengan pihak kesiswaan dan pembina OSIS sebagai pendamping utama selama ini, sehingga siswa itu bisa dikumpulkan dan kita bisa lakukan penjaringan minat dan bakat. Bahwa kegiatan komunitas praktisi ini Bapak dapat berkolaborasi dengan cara berkolaborasi baik itu pimpinan, kepala sekolah, dan juga kurikulumnya. Baik. Lalu pertanyaannya, kapan direalisasikan program tersebut? Untuk realisasi program itu, seperti yang awal saya katakan bahwa karena saat ini kita berada di penghujung semester, dan tentunya setelah ini semester ganjilnya akan berlalu, dan untuk penjabaran rencana tindak lanjutnya itu dalam konsep rencana itu akan berjalan di awal semester depan. Luar biasa Pak. Berarti dalam semester ini atau bulan depan. Kira-kira yang sudah kita bicarakan hari ini Pak Yuris, bahwa rencana Bapak akan direalisasikan di bulan depan. Lalu kira-kira apa yang kita dapatkan atau Pak dapatkan dari percakapan kita hari ini? Yang saya ingin dapatkan dari percakapan ini, yang pertama bahwa ketika rencana pelaksanaan program ini mau berjalan, saya sangat mengharapkan teman-teman guru bisa berperan aktif di sana untuk memberikan dorongan, memberikan motivasi untuk siswa berhubungan dengan komunitas praktisi yang akan dibentuk, sehingga di sana mereka bisa mengungkapkan atau merealisasikan apa yang mereka miliki selama ini. Karena dalam konsep pikiran saya bahwa anak-anak ini sebenarnya mereka punya kemampuan dasar. Hanya bagaimana caranya kita bisa sebagai seorang guru memberikan mereka dukungan supaya minat dan bakat yang mereka miliki itu mereka bisa kembangkan. Dan salah satu hal yang saya pikir untuk proses pengembangan minat dan bakat ini hanya bisa dilakukan melalui praktisi. Baik, luar biasa. Kita bersyukur karena dari hasil percakapan kita hari ini, pertemuan kita hari ini, Pak memiliki gambaran di mana yang sudah seperti Pak jelaskan tadi. Maka kapan proses itu akan dilaksanakan, yaitu di bulan depan. Jadi saya menunggu Bapak, sekiranya bulan depan dapat kembali menghubungi saya dengan cerita-cerita Bapak yang lebih menarik lagi dengan kegiatan atau proses persoalan Bapak di sekolah. Baik, terima kasih Pak Astef untuk kegiatan diskusi kita hari ini. Saya sangat bersyukur, berterima kasih. Saat ini saya sedikit merasa lega dengan adanya diskusi kita yang ada. Saya akhirnya bisa menemukan beberapa strategi di dalamnya itu terkait dengan pertanyaan-pertanyaan Bapak lontarkan tadi. Saya sudah menemukan strategi yang tepat yang nanti akan saya gambarkan dalam rencana, sehingga upaya pembentukan komunitas praktisi di sekolah saya itu bisa berjalan dengan baik. Dan mudah-mudahan bulan depan ketika kegiatan itu sudah berjalan, saya bisa kembali menghubungi Pak untuk bisa menceritakan apa yang kita diskusikan hari ini. Baik, terima kasih Pak Yuris. Luar biasa pertemuan percakapan kita hari ini
tentang permasalahan atau persoalan Bapak yang Bapak hadapi di sekolah. Ketika bulan depan ruangan ini tetap terbuka bagi Bapak, kita terus konsultasi, bercerita, berbagi pengalaman untuk dapat menemukan gambaran atau solusi atau langkah-langkah terbaik untuk kita dapat menyelesaikan setiap persoalan yang kita hadapi. Saya kira hanya ini saja Pak Yoris, terima kasih banyak. Saya ucapkan selamat siang Pak Yoris. Selamat siang juga, terima kasih Pak Stef. Oke, baik Pak Stef, tadi sudah melakukan proses coaching, sangat luar biasa Pak Stef. Luar biasa Pak. Oke. Karena proses hari ini walaupun panas tetapi tetap melewati. Oke, dan tetap semangat ya Pak Stef. Siap. Sesuai yang saya amati tadi luar biasa proses coachingnya. Sekarang tiba kita pada tahap umpan balik Pak Stef. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan terkait dengan proses coaching yang telah Pak Stef lalui. Siap. Yang pertama, kalau boleh tahu Pak Stef, bagaimana perasaannya Pak Stef dalam proses coaching tadi? Perasaannya sangat luar biasa lah. Luar Tidak biasa, bisa ya? diungkapkan. Tidak bisa diungkapkan, Ya. luar biasa. Jadi Pak Stef sangat menjiwai ya, menjiwai proses coaching tadi untuk membantu rekan guru Pak Yoris untuk memecahkan masalahnya. Oke, dari proses coaching yang dilaksanakan tadi Pak Stef, apa saja yang didapatkan dari proses coaching terkait dengan kompetensi yang diinginkan? Ya baik Pak, sudah saya lakukan sesuai dengan alur kita, yaitu tujuan, Iya. identifikasi, rencana aksi, Ya. dan juga tanggung jawab. Tanggung jawab. Oke. Jadi memang saya amati tadi Pak Stef sudah melalui semua alur ceritanya, dari tanggung jawab, identifikasi, kemudian ke rencana aksinya, bahkan sampai ke tanggung jawabnya juga. Oke. Dan dari pengamatan yang saya lakukan, Pak Stef juga telah melakukan 3 kompetensi inti dari proses coaching. Yaitu yang pertama presence, tadi kehadiran penuhnya sangat kelihatan sekali, sangat bisa merespon pertanyaan, jawaban dari Pak Yoris. Kemudian yang kedua, Pak Stef mendengarkan dengan aktif, kemudian lewat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, Pak Stef bisa menggali potensi-potensi dari diri coach tadi, dari Pak Yoris. Itu menurut saya sudah sesuai dengan standar yang kita rujuk. Selanjutnya Pak Stef, untuk ke depan ini kira-kira apa yang bisa dikembangkan? Baik. Ditanyakan apa yang saya ingin kembangkan, yaitu bagaimana saya lebih paham lagi mengenai pelaksanaan proses coaching, Iya. agar kedepannya saya dapat terapkan itu proses coaching tersebut untuk lebih baik lagi. Iya, jadi Pak Stef akan mendalami lagi proses coaching ini, lebih konsisten dalam pelaksanaannya. Siap. Ini sangat luar biasa Pak Stef. Terima kasih atas kesempatannya sudah membersamai kita untuk bicara tentang proses coaching ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa lebih bagus lagi, semakin konsisten dalam melakukan pengembangan diri dan mengembangkan orang lain. Baik, terima kasih Pak Asrul. Iya, demikian. Selamat siang. Selamat siang Pak. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bineka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil belajar Pancasila tanamkan di dalam